Pertama, saya dengan teman-teman saya dan juga kakak tingkat dan abang tingkat yang berada di kelompok yang sama dengan saya melakukan diskusi bersama melalui Zoom mengenai topik yang akan kami bahas dan jurnal utama yang kemudian akan dijadikan sebagai jurnal pembanding dengan jurnal pribadi yang kami cari melalui permasalahan yang sudah dicari dari jurnal utama ini. Saya sendiri mengambil jurnal berjudul Medicinal Chemistry Perspective on Anti-Cancer Drug Design Based on Clinic Applications 2050 until 2025 yang dipublikasikan di tahun 2025 dan sudah berindeks Q1. Jadi, jurnal ini membahas berbagai permasalahan dalam pengembangan obat anti kanker modern serta solusi yang ditawarkan melalui pendekatan kimia medisinal. Yang pertama dari sisi permasalahannya, yaitu kanker sendiri itu masih menjadi penyebab utama kematian global dan jumlah kasusnya itu masih terus meningkat. Jadi hal ini itu menuntut pengembangan terapi yang lebih efektif dan juga lebih selektif dibandingkan terapi konvensional. Lalu permasalahan utama yang berikutnya tuh keterbatasan kemoterapi konvensional. Jadi obat kemoterapi itu seringkali memiliki toksisitas yang tinggi terhadap sel yang normal sehingga menimbulkan efek samping yang cukup serius. Di sini disebutkan seperti kerusakan organ. Selain itu selektivitasnya terhadap sel kanker itu masih sangat rendah. Kemudian masalah lain yang penting itu juga seperti resistensi obat. Karena sel kanker itu bisa mengalami mutasi pada target molekuler yang mengaktifkan jalur sinyal alternatif. Jadi kondisi itu menyebabkan terapi menjadi tidak efektif dalam jangka yang panjang. Kemudian di jurnal ini untuk mengatasi permasalahan tersebut menjelaskan beberapa solusi melalui pendekatan kimia medisinal. Solusi pertama itu pengembangan targeted terapi seperti inhibitor kinase yang dirancang spesifik. Jadi pendekatan ini tuh meningkatkan selektivitas dan mengurangi toksisitas sistemik dibandingkan kemoterapi tradisional. Kemudian solusi yang kedua itu optimasi structure activity relationship atau disingkat dengan SAR melalui modifikasi gugus fungsional, kemudian perubahan substituen serta pengaturan sifat lipofilitas dan kemampuan pembentukan ikatan hidrogen, potensi dan selektivitas obat yang dapat ditingkatkan secara signifikan. Kemudian solusi yang selanjutnya adalah pengembangan hybrid molecules atau multi-target drugs. Jadi strategi ini menggabungkan beberapa farmakofor dalam satu molekul sehingga dapat menargetkan lebih dari satu jalur kanker sekaligus. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi resistensi dan meningkatkan efektivitas terapi. Selain itu, yang terakhir adalah sistem penghantaran obat berbasis nanoteknologi seperti liposomal delivery dan nanopartikel yang dikembangkan untuk meningkatkan akumulasi obat pada jaringan tumor dan meminimalkan efek samping pada jaringan normal. Jadi, jurnal ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam terapi kanker itu meliputi toksisitas, resistensi, dan kompleksitas jalur molekuler dan pendekatan kimia medicinal yang sistematis seperti optimasi SAR, target therapy, prodrug strategy, hybrid molecules, serta advanced drug delivery systems yang menjadi pengembangan obat anti kanker yang lebih rasional, selektif, dan efektif.